Itu terjadi pertentangan yang luar biasa. Kiai Said sebagai ketua umum waktu itu berargumentasi ingin supaya muktamarnya itu di tahun 2022. Ya Januari lah, pertengahan Januari, minggu kedua atau minggu ketiga gitu. Tapi kubu yang satu waktu itu PJ Rais Amnya itu Kiai Miftahul Akhyar itu menghendaki harus di bulan Desember gitu. Oh, itu pertentangannya cukup tajam itu. Sampai Kenapa? Kalau kalau yang harus 20 apa? ini ada hitungan-hitungan politiknya lah. Itu Oke. urusan politisi itu. Ada hitungan-hitungan politiknya. Yang itu akan menguntungkan terutama gitu ya, kandidat ya, salah satu Hal yang lebih kandidat gitu ya. menguntungkan gitu. Ini karena bendara umum lagi bermasalah, akhirnya uangnya harus dikembalikan. Kembalikan dan rekeningnya akhirnya ditutup. Sebenarnya kasus itu juga sudah tahun 2022 itu sudah diselesaikan. Gitu. Berarti konteksnya hampir sama kayak dengan apa isu Zionis. Iya, hampir sama dicari. Jadi ini yang Gus Yahya itu merasa difitnahnya itu di situ. Nggak dikasih ruang untuk memberikan penjelasan secara clear, termasuk misalnya bendara-bendara yang lain juga harus diundang. Gus Yahya kan selalu mengatakan, saya ini merasa difitnah, saya dituduh, tapi saya tidak diberikan ruang untuk tabayun. Termasuk misalnya kalau waktu itu kan dijadikan argumentasi, kan sudah dipanggil Rais Am. Loh, kami ini ingin menjelaskan kepada semua anggota Surya supaya dia mendapatkan informasi yang sama. Jadi nggak hanya kepada Rais Am, tapi kepada Surya. Surya, karena anggota Surya ini kan informasinya searah nih dari Rais Am kepada Surya, tapi penjelasan dari ketua umum ini seperti apa, itu yang tidak terjadi. Jadi sama-sama punya argumen gitu. Gus Yahya juga punya argumentasi yang kuat, kemudian Surya juga menggunakan kewenangannya sebagai lembaga tertinggi, tetapi dalam proses ini kan ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Gitu. Nah, proses ketidakadilan ini kalau diterus-teruskan memang ya tidak ada yang diuntungkan. Akhirnya menurut kami ya memang jalan islah jauh lebih baik. Ya, tidak ada hal yang merasa dipermalukan dengan proses islah ini. Proses islahnya seperti apa? Kami sebagai pengurus PBNU, kami mengikuti aja. Kalau misalnya dipertemukan oleh apa namanya mustasyar misalnya ya, kiai sepuh tadi kan sebagian juga anggota mustasyar, Mbah Daj mustasyar, kemudian Mbah Anwar Mansur itu beliau Rais Suriah PBNU Jawa Timur, orang-orang yang disepuhkan, masih banyak ulama-ulama sepuh yang bisa menjembatani itu semua. Saya kira banyak lah Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Mustafa Bisri, orang-orang yang kita anggap sesepuh, gitu ya. sesepuh sudah selesai dengan egosentrisnya, misalnya ego pribadinya, ya kita percayakanlah mereka untuk bisa menjembatani. Tapi kalau kuat-kuatan, kemudian mempertahankan egonya masing-masing, nggak akan ada ujungnya, gitu. Karena itu juga yang juga kayak semacam membingungkan publik itu ya, ketika NU ini kan dikenalnya sebagai organisasi yang mengedepankan atau sangat menjunjung tinggi posisi atau pendapat-pendapat dari kiainya, gitu kan. Ketika kemudian para kiainya ini sudah mengarahkan kepada sesuatu itu, kan tabu atau tidak ini kan santrinya atau posisi yang di bawahnya itu kemudian menolak itu secara ini. Nah, tapi pertanyaannya kemudian secara teknis, apakah ini tidak tersedia mekanisme internal di dalam organisasi yang sudah disepakati entah bentuk di ADRT sendiri atau di peraturan-peraturan? Gimana sih kalau ada kondisi di mana ada perbedaan perspektif antara Surya dan Tanfidia? Karena tadi ada mustasyar misalnya. Ada sebenarnya Majelis Tahkim. Cuman di dalam Majelis Tahkim ini kalau misalnya anatomi persoalannya ini adalah antara ketua umum dengan Rais Am, Majelis Tahkim itu isinya ketua umum dan Rais Am. Kan nggak mungkin. Self-regulated. Jadi yang mengadili adalah orang-orang yang terlibat perkara gitu ya. Itu yang nggak mungkin gitu. Kalau misalnya Majelis Tahkim untuk urusan yang terjadi di PCNU, yang terjadi di PBNU masih oke lah. Tapi kalau Majelis Tahkim ini yang di SK-kan di PBNU itu isinya ya ketua umum, Rais Am dan beberapa anggota Suriah juga. Meskipun ya ada juga beberapa ulama, tapi
intinya kekuatan intinya ya Rois Am dan ketua umum. Kalau masuk ke ruang itu kalau dalam bahasa Latin itu apa itu? Tidak bisa pengadilan itu menyelesaikan perkara orang yang mengadili itu sendiri gitu. Itu yang kemudian kalau dibawa ke majelis tahkim kayaknya juga nggak mungkin. Mungkin lebih baik ya menurut saya memang harus carikan jalan yang lain. Tapi di luar itu semua ya kadang-kadang NU itu ini yang selalu kami tunggu keajaiban-keajaiban yang orang menyebutnya skenario Allah lah. Kita nggak tahu itu. Dulu itu skenario langit. Skenario langit karena kiai seperti Kiai Mustafa Bisri itu kan selalu percaya ya udahlah. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini ya serahkan kepada yang punya NU. Yang punya NU apa? Ya, yang punya NU siapa? Ya Allah. Udah nanti kita tunggulah skenario Allah seperti apa. Biasanya selalu ada. Waktu muktamar NU di Jombang itu situasinya juga sangat kritis, Mas. Ada dinamika juga. Ada dinamika juga. Apa? Kalau bisa diceritakan waktu di Jombang apa yang? Yang waktu itu terjadi polarisasi yang sangat sangat kuat. Bahkan waktu itu Kiai Mustafa Bisri sebagai PJ Rois Am sampai harus mengucapkan kalimat yang menurut saya luar biasa. Kalau saya harus mencium kaki sampean semua supaya muktamar ini bisa dilaksanakan dengan baik, saya akan lakukan untuk mencium kaki sampean semua. Karena waktu itu sudah terjadi chaos yang luar biasa di Jombang itu. Ini antara apa? Kandidasi persaingan kandidat yang hampir tidak bisa terkendalikan. Padahal kita nggak malu kata Kiai Gusmus. Kita ini muktamar di Jombang, di tempat di mana NU didirikan. Dengan kemampuan orasinya Gusmus akhirnya semuanya bisa reda. Ada lagi misalnya waktu muktamar di Lampung, Mas, menjelang muktamar Lampung itu masa Covid. Terjadi pertentangan yang cukup keras waktu itu. Bahkan NU juga menurutku hampir pecah waktu itu. Antara kubu yang ingin melaksanakan muktamar di Desember 2021 dan kubu yang ingin melaksanakan muktamar itu di tahun 2022 dengan alasan supaya COVID-nya agak landai gitu. Nah, pesertanya atau partisipasinya lebih mudah gitu ya. Lebih mudah gitu. Itu terjadi pertentangan yang luar biasa. Kiai Said sebagai ketua umum waktu itu berargumentasi ingin supaya muktamarnya itu di tahun 2022. Ya Januari lah, pertengahan Januari, minggu kedua atau minggu ketiga gitu. Tapi kubu yang satu waktu itu PJ Rois Am-nya itu Kiai Miftahul Akhyar itu menghendaki harus di bulan Desember. Gitu. Oh, itu pertentangannya cukup tajam itu. Sampai kenapa? Kalau yang harus 20 apa? Ini ada hitungan-hitungan politiknya lah. Itu urusan politik itu. Ada hitungan-hitungan politiknya. Yang itu akan menguntungkan terutama gitu ya kandidat yang lebih menguntungkan gitu. Tapi waktu itu ketika terjadi puncak sampai ada konsolidasi, kalau tidak mau Desember 2021 kita akan menggelar muktamar sendiri. Itu sudah ada melakukan konsolidasi seperti itu. Tapi tiba-tiba ada hal yang tidak terduga. Apa tidak terduga? Waktu itu Kiai Said bilang, saya mau untuk muktamar Desember 2021 asal diizinkan oleh pemerintah. Oke. Karena waktu itu posisinya belum ada PPKM ya. Ya, belum boleh ada pertemuan-pertemuan besar gitu. Kan pembatasan itu kan. Sampai kemudian pemerintah harus mengubah peraturan gitu yang memungkinkan ada pertemuan di Desember masa sebesar itu. Waktu itu ada guyonan yang menyelamatkan NU itu tangan Tuhan melalui Luhut Binsar Panjaitan. Karena waktu itu Pak Luhut yang jadi sebagai satgasnya COVID gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa bareng akhirnya muktamar bersama. Saya juga berharap ada keajaiban-keajaiban yang memungkinkan islah bisa terjadi. Tapi saya juga harus berhusnudzon kepada semuanya ya, bahwa bagaimanapun jalan islah itu jalan yang terbaik. Nah, pertanyaan kalau saya membayangkan mungkin tidak akan ada yang
para pihak inilah kalau bisa dibilang itu ngomong nggak mau islah itu pasti nggak akan ada. Selain pertama akan menentang kehendak para forum Kiai Sepuh ini juga akan secara publik juga akan menjadi sesuatu yang sangat tidak populer gitu. Tapi pertanyaannya kemudian secara teknis untuk menuju ke sana ini kan perlu ada upaya-upaya untuk melakukan. Karena dua konflik atau 3 konflik gede tadi misalnya sudah dicontohkan Bung Rumadi tadi, itu kan para pihak itu ada tuntutannya dalam tanda petik gitu. Apa yang dimaui gitu ketika kemudian ada perbedaan. Nah, ini kan dalam posisi hari ini kan rasanya belum ada sama sekali. Kira-kira apa sih yang disyaratkan untuk kemudian dalam tanda petik untuk mau islah itu? Gimana? Sejauh yang saya tahu ya, kalau Gus Yahya sebagai ketua umum, beliau berulang kali mau islah tanpa syarat. Ya. Jadi kalau misalnya ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam rapat suriah tadi itu, beri kami kesempatan untuk tabayun. Iya. Kemudian yang isu keuangan soal TPPU misalnya, kalau Bung Win baca laporan Tempo hari ini, itu ada penjelasan yang relatif clear, jernih untuk penjelasan soal TPPU itu. Menurut saya sih terlalu saya mohon maaf sekali dengan para kiai yang menurut saya itu ditakut-takuti dengan isu TPPU. Padahal kalau kita lihat secara jernih persoalannya, sebenarnya tidak ada TPPU-nya. Misalnya gini Mas, waktu itu kan yang dipersoalkan kan rekeningnya PBNU yang ada aliran uang dari bendara umum. Bendara umumnya kebetulan dia mendapatkan persoalan hukum ya karena kasus gratifikasi tahun 2011 saat dia menjadi bupati. Jadi, gitu. Jauh sebelum dia menjadi bendara umum kan? Jauh sebelum dia menjadi bendara umum. Dan kasus yang yang diputuskan oleh pengadilan itu tidak ada indikasi TPPU kalau melihat putusannya. TPPU itu dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang harus ada pidana pokoknya. Harus ada pidana pokok. Nggak mungkin misalnya tiba-tiba ada TPPU tanpa pidana pokok. Gitu. Jadi itu tahun 2022 dan sudah diantisipasi waktu itu sampai akhirnya karena ada salah satu wakil bendahara yang agak sensitif dengan isu keuangan, akhirnya ini karena bendahara umum lagi bermasalah, akhirnya uangnya harus dikembalikan. Dan rekeningnya akhirnya ditutup. Sebenarnya kasus itu juga sudah tahun 2022 itu sudah diselesaikan. Gitu. Berarti konteksnya hampir sama kayak dengan isu Zil. Ya, hampir sama dicari. Jadi ini yang Gus Yahya itu merasa di fitnahnya itu di situ. Nggak dikasih ruang untuk memberikan penjelasan secara clear, termasuk misalnya bendara-bendara yang lain juga harus diundang. Nah, ada argumentasi misalnya, loh nanti kan kalau dia keluar bisa saja ditangkap, kemudian diadili TPPU-nya. Itu kalau memang di dalam putusan pidana pokoknya itu ada indikasi TPPU. Itu berbeda misalnya dengan mantan Sekjen Mahkamah Agung, ya, Nur Hadi. Nur Hadi itu memang dia begitu dia menjalani pidana pokok, dia masuk penjara dan penjaranya selesai. Begitu dia keluar dari penjara kan ditangkap lagi itu. Yeah. Ditangkap lagi. Kenapa ditangkap lagi? Karena dalam pidana pokok yang dia jalani dulu itu memang ada indikasi TPPU-nya, yeah, sehingga ditindaklanjuti. Yeah. Nah ini nggak ada yang maming ini nggak ada gitu. Jadi kadang-kadang karena keterbatasan pemahaman tentang TPPU, kemudian ditakut-takuti ini kalau TPPU nanti organisasi NU dibubarkan karena menerima haram gitu. Itu kan kalau kiai-kiai nggak ngerti soal konstruksi mengenai pembubaran ormas, tidak memahami konstruksi tentang tidak pidana pencucian uang, kan takut Mas. Nah ketakutan itu yang kemudian digunakan untuk mendorong, wah ini memang ketua umum sudah nggak bener ini, gitu. Nah sayangnya ruang-ruang penjelasan yang bermartabat di dalam forum resmi organisasi itu nggak dia dapatkan. Itu yang kemudian Gus Yahya selalu mengatakan ini fitnah kepada saya bertubi-tubi, saya nggak diberi ruang untuk menjelaskan dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya. Jadi itu yang tadi saya katakan,
ya Gus Yahya punya hak juga, dia memberikan penjelasan, dia juga punya hak merasa difitnah itu juga itu tidak bisa kita mengatakan oh enggak saya nggak menfitnah, kan nggak bisa juga, sejauh dia diberikan ruang untuk memberikan penjelasan. Ya, dan itu sekali lagi belum pernah disediakan untuk dari yang ada itu pertemuan empat mata dengan Rois Am. Tapi bagi Gus Yahya bukan itu tabayun forum kan yang ingin dia inginkan adalah forum supaya Suriah yang lain itu mendapatkan penjelasan yang sama. Menyinggung tentang laporan media Tempo. Dan ini juga semacam kesimpulan banyak pihak kemudian ketika membaca bisa dibilang konflik lah hari ini. Dan itu yang tidak muncul di surat keterangan atau surat surat keputusannya Suriah itu ya. Masalah tambang. Nah, kemudian ketika kita membaca laporan Tempo seolah-olah sangat jelas kalau kenapa ini ada perbedaan gitu, kenapa ini terjadi. Memahaminya gimana? Ya memahaminya ya begitu itu. Jadi kadang-kadang itu begini Mas, dalam permainan drama itu ada front stage, ada backstage ya. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Yang lebih menentukan itu panggung belakangnya, karena orang-orang yang bermain di panggung depan ini kan sebenarnya kan mana yang perlu ditampilkan ke publik, mana yang cukup disimpan di belakang. Jadi selalu ada backstage-nya. Nah backstage itu yang tadi sampaikan yang diulas bukan hanya di Tempo, kemarin diulas di podcast sebelah lah ya, di Kompas itu juga mengulas itu. Jadi memang kadang-kadang kalau orang hanya ditunjukkan pada front stage-nya aja yang kelihatan di depan gitu, seolah-olah itu benar, padahal sebenarnya bukan itu masalahnya gitu. Itu hanya alasan ini dipakai untuk membenarkan kenapa itu jadi masalah gitu. Alasan pun ini alasan pada masa lalu yang sebagian sudah diselesaikan. Ya, soal segala macam itu kan, kalau tuduhan-tuduhan dari dulu kan sebenarnya bulian ke NU itu luar biasa. Gus Dur itu dibully itu berkali-kali dan semuanya bisa kita lewati. Tahun 2018, Gus Yahya itu juga dibully mati-matian kan. Tapi semuanya bisa kita lalui itu. Tapi kembali ke yang tadi yang disampaikan diulas di Tempo. Kalau akar masalahnya soal persepsi tentang tambang ini kemudian tidak selesai dalam tanda petik, islah ini kan kemudian juga jadi kayak semacam punya batu sandungan besar gitu. Ya dibicarakan aja Mas. Karena selama ini itu yang saya lihat tidak ada pembicaraan yang terbuka di antara komponen-komponen yang terlibat dalam pertambangan ini. Saya sendiri sih nggak terlibat dalam pertambangan ya. Tapi kalau itu memang dianggap sebagai backstage yang mempengaruhi front stage-nya, ya dibicarakan itu. Dibicarakan secara terbuka. Ini kan akhirnya seolah-olah ini saling sliding aja antara berbagai macam kepentingan. Bukan hanya saling sliding. Kemudian lagi-lagi dikaitkan dengan momen ya. Iya. Ya, ini juga saya mungkin hanya sekedar ini ya sangat menyayangkan karena juga menyayangkan NU sampai seperti ini. Iya. Kemarin tuh momen kejadian bencana di Sumatera itu. Itu tuh kan sebenarnya ya lagi-lagi isu yang jauh sekali dengan urusan NU ya, nggak ada urusan sama sekali kan keterkaitan. Tapi gara-gara kemudian tambang itu kemarin menjadi salah satu duri dalam dagingnya NU gitu. Ini sekarang ini dikait-kaitkan. Mas. Iya betul. Ya. Narasi itu dijahit komentarnya Bung Ulil ketika menjustifikasi ini diksi-diksinya yang dipakai Wahabi lingkungan dan sebagainya. Itu tuh kan dipakai untuk ngantem, bahkan mungkin ini penunggang gitu ya. Orang-orang yang dulu sebel mungkin aktivis-aktivis lingkungan gitu ya. Kenapa NU dan Lakus Sedam itu tidak membela kami gitu ya. Kemudian hari ini punya semacam panggung gitu lah. Nah, tapi saya satu aja menarik. Kalau kemudian cost-nya dari kemudian biaya yang ditanggung NU dengan kemudian menerima konsesi tambang itu kemudian pecah konflik yang begitu mencuat secara publik juga ini. Kenapa sih masih harus ngotot? Gimana menurut sampean dikembalikan aja? Ya publik kan ini kan seperti itu. Kalau itu awu anget ya istilahnya ya. Kalau itu adalah ininya yang menjadi isu pemicu masalah utamanya gitu. Memang ini exercise yang luar biasa karena NU kan belum pernah punya pengalaman mengelola
tambang, perusahaan apa namanya dengan aset triliunan rupiah gitu. Itu memang kalau tidak punya daya tahan memang akhirnya fitnah yang muncul ya. Ini belum apa-apa aja udah fitnahnya sudah kemana-mana kan. Dan mungkin juga dipikirkan ke depan. Itu kalau rebutan nanti menjadi ketua umum PBNU itu seolah-olah nanti identik dengan rebutan mengelola tambang gitu. Jadi memang harus kalau laporan ke NU kemarin Tempo kemarin juga akhirnya publik tahu ternyata sudah dibentuk BUMN BUMNU. Kalau BUMNU sih memang itu strukturnya ketuanya Kalau BUMNU sebenarnya bukan dibentuk untuk urusan tambang ini sebenarnya. Jadi kalau menggunakan bahasa Muhammadiyah itu amal usaha lah. Jadi unit-unit usaha kerjasama PBNU dengan perusahaan-perusahaan tertentu untuk misalnya soal grosir segala macam memang diwadahi payungnya dalam BUMNU itu. Nah, nggak maksud saya tadi itu mau menyampaikan bahwa itu kan juga strukturnya ketua NU dan ex officio sebenarnya. Ex officio. Jadi nanti siapapun tapi ada 1% yang ini kan lagi-lagi kalau itu untuk dijadikan komoditas panas-manasi publik atau meramaikan itu akan tetap bisa gitu dipakai. Makanya ini memang exercise yang luar biasa dan saya nggak tahu apakah NU lulus nggak dalam ujian awal ini gitu. Kalau saya mendengarkan saya banyak sekali mendengarkan suara-suara udahlah Mas, daripada jadi fitnah belum dapat apa-apa sudah fitnahnya kemana-mana, udah kembalikan aja ke pemerintah. Ada solusi yang ini kemarin muncul, saya baca ya ini, mohon maaf nggak bermaksud untuk memberi tawaran gitu. Tapi saya baca solusi itu menurut saya menarik. Right-nya sebagai penerima beneficial ya. Tapi kemudian exercise-nya NU terapkan prinsip-prinsip IGS yang benar banget gitu. Tenderkan, cari yang operator yang secara terbuka itu lingkungannya bagus, track record pengelolaan ininya bagus. Dan kemudian masukkan di situ nilai-nilai ke-NU-an di situ. Pekerjanya, manfaatnya, penerimaan standar lingkungannya, hal-hal yang kemudian dulu diadvokasi teman-teman Laksesdam, saya sendiri ketika ngomong jadi bidding terbuka gitu ya. Bidding terbuka yang itu kemudian dilihat sebagai exercise yang kemudian ini loh NU memilihnya dan tidak ada lagi kong kali kong siapa yang bawa operator ke situ, siapa yang bawa investor ke situ dapat apa dan sebagainya gitu. Nggak, maksud saya bahwa kemudian ketika itu tidak diselesaikan akar masalah atau akar pemicu ini semua muncul soal penguasaan atau konsesi tambang ini. Ini kan juga akhirnya membuat langkah islahnya itu juga akan berat kan. Nah, pertanyaan teknisnya lagi gini. Kalau kemudian ini secara normal, NU itu kan punya muktamar. Tidak dan ini terjadwalnya itu kapan sebenarnya next muktamar? Akhir tahun 2026 atau awal 2027. Sebenarnya tinggal 1 tahun aja. 5 tahun kan kalau mengacu ke ADRT 5 tahun. Kalau muktamarnya kemarin kan 24 Desember 2021. Berarti Desember 2026. Nah, berarti tinggal 1 tahun aja. Jadi sebenarnya kalau mau tidak ingin supaya Gus Yahya menjadi ketua umum PBNU sebenarnya tinggal 1 tahun. Nunggu apa sih gitu kok buru-buru amat tiba-tiba kurang 1 tahun dijegal di tengah jalan kan orang juga bertanya-tanya ini ada apa sebenarnya gitu. Saya sudah pernah dicontohin kemarin ada wakil presiden umurnya tinggal setahun. Kenapa sih nggak nunggu nanti umur 35 aja gitu? Saya nggak ikut-ikut. Nah, itu beda. Nggak, maksud saya sekarang pertanyaannya apakah ini kita nunggu mekanisme internal organisasi itu 1 tahun atau membiarkan dalam tanda petik alur ini tidak kelar sebelum 2026 sehingga memunculkan kejadian kayak NU tahun 82 ada kubu Cipete ada itu kubu. yang saya takutkan itu. Jadi menurut saya sih ya islah kalau mau muktamar ya tunggu aja 1 tahun. 1 tahun itu kan sebenarnya mempersiapkan muktamar itu kan juga membutuhkan waktu. Jadi misalnya 1 tahun udah kita bentuk panitia muktamar, nanti kita sepakati muktamarnya kapan. Nah, ini sudah bulan Desember, ini kan tinggal 1 tahun persis kan? Apa beratnya gitu? Menurut saya itu jalan yang terbaik. Ya, tidak ada yang merasa kalah dan menang. NU-nya selamat, kita semua yang menjadi pengurus NU juga selamat. Kalau toh nanti siapa yang berkompetisi di dalam muktamar yang menjadi ketua umum siapa, yang menjadi Rois Am siapa, ya sudah. Ya, biar dinamika muktamar di situ gitu. Menurut saya jalan terbaiknya itu. Tapi ini ya memang membutuhkan kelapang dadaan semua pihak lah. Dan
sesepuh-sesepuh NU yang kemarin bertemu di pelosok itu saya kira sudah memberikan guidance yang menggunakan mata hati lah itu. Dugaan saya itu guidance islah yang harus kita upayakan. Mungkin tidak mudah, tetapi harus terus-menerus diupayakan. Kita nggak boleh berputus asa dengan situasi ini. Tapi ya di sisi lain saya juga secara pribadi menunggu keajaiban ini, skenario Allah seperti apa sih? Masa Allah membiarkan NU terpecah belah, yang itu pasti akan bukan hanya memalukan bagi NU, tapi memalukan semuanya lah. Umat Islam, memalukan apa namanya. Jadi bangsa ini juga dirugikan kalau sampai NU terpecah belah. Kemarin Ketua Banggar menyampaikan apa yang terjadi di NU itu memang kerugian kita semua. Iya, saya baca itu komentarnya Pak Said Abdullah soal itu. Dan apa rasanya itu juga mewadahi banyak orang-orang di luar NU yang peduli itu dengan NU karena NU milik semua orang sebenarnya. Orang karena pada NU. Saya itu kemarin mengikuti itu, salah satu alasan ininya kenapa saya agak segan untuk membahas ini dari awal itu ya. Ini tuh kayak tetangga saya yang kenal baik yang ini berantem suami istri itu. Biasanya gitu, normalnya kalau ya namanya orang rumah tangga itu kan ya pasti ada lah. Iya. Yang biasanya hanya sekedar ini keluar cerita semuanya gitu. Dua-duanya cerita gitu kan. Saling jelek-jelekkan kan gitu. Saya nggak mau tahu sebenarnya gitu. Kalau mau berantem ya pasti ada urusan rumah tanggamu lah gitu. Urusan rumah tanggamu gitu. Nah ini kan keluar terusan kan gitu kan. Geger aja ning ratan. Gitu. Iya dan saling merasa bahwa kemudian dengan cerita itu kemudian seolah-olah menjustifikasi posisinya masing-masing. Padahal ya enggak loh. Justru kan semakin kayak membongkar apa. Nah itu untuk orang yang dalam tanda petik tetangga yang baik. Menerimanya itu sudah nggak enak. Bayangkan kalau tetangga yang memang sudah ada konflik ya. Itu pasti digoreng kemana-mana gitu. Itu yang tadi sejauh saya katakan sebenarnya saya agak malu ngomong soal aib. Ya, tapi mudah-mudahan ya ini bisa memberi ya semacam apalah kontribusi lah untuk kemudian gambaran ke publik bahwa kita mohon memahaminya gitu bahwa ini NU kan sering kali ngomong ini dinamika internal ini apa yang terjadi. Ya selesaikan secara internal. Salah satunya ya kalau kalian berantem jangan sampai tetangga. Iya kan? Jangan undang tetangga untuk ikut campur. Untuk ikut campur itu kan penting nggak? Tetangga ini belain saya atau kubu situ. Ini malah ngundang, ayo datang yuk. Iya, makasih, saya kira itu nasihat yang baik lah. Bung Romadi, terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak menempatkan Anda di posisi nggak nyaman karena saya tahu Anda juga bagian dari struktur di PBNU. Tapi mohon dipahami ini sebagai upaya kontribusi kami untuk kemudian menjernihkan ini dan audiens kita mudah-mudahan juga bisa mendapatkan ini yang sama. Kalau ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, menurut saya jalan Islam adalah jalan yang paling mulia. Ya, tidak ada yang dirugikan. NU untung, umat Islam untung, bangsa Indonesia juga untung. Kalau sampai terjadi perpecahan, semuanya nggak ada yang diuntungkan, semuanya akan rugi. Termasuk bangsa Indonesia juga akan rugi. Dan organisasi yang mengalami perpecahan itu membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan itu. Saya kira apalagi kita bisa belajar dari banyak organisasi. Perpecahannya dari dalam gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Makasih. Mohon jangan kapok ke sini lagi. Saya senang untuk membahas hal yang lain, mudah-mudahan yang lebih konstruktif gitu ya. Yang lebih menyenangkan lah. Misalnya kalau ngomong tadi tambang, misalnya mencari syarat untuk gimana praktek-praktek nanti tambangnya itu biar tambang yang tidak membawa kerusakan lingkungan. Boleh lah nanti suatu saat. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya, Bung. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Matur suwun.